Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai ilmu psikolog, yang mana saya akan memaparkan suatu ilmu dari diri kita sendiri, yaitu pusat kendali dalam diri individu, teman-teman, yang dikembangkan oleh Muhammad Nur Gopron dan Rini Risnawita, teman-teman, yang dimana pusat kendali ini adalah suatu gambaran pada keyakinan seseorang mengenai sumber penentu perilakunya. Pusat kendali ini merupakan salah satu faktor penguat yang menentukan perilaku individu, dan orang-orang yang mempunyai pusat kendali internal mempunyai keyakinan bahwa adanya yang terjadi pada dirinya, kegagalannya, keberhasilannya karena pengaruh diri sendiri. Orang yang mempunyai pusat kendali eksternal mempunyai anggapan bahwa faktor-faktor yang di luar dirinya akan mempengaruhi tingkah lakunya, seperti kesempatan, nasib, dan keberuntungan. Nah, mungkin seperti itu pusat kendali, gambaran sedikitnya dulu. Kita lanjut, teman-teman. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengertian pusat kendali, yang kedua yaitu jenis atau aspek pusat kendali, yang ketiga yaitu faktor apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pusat kendali, teman-teman. Pengertian pusat kendali, teman-teman. Pusat kendali itu yaitu dalam bahasa Inggris adalah locus of control, teman-teman. Jadi konsep mengenai pusat kendali ini berasal dari teori konsep dari Julian, teman-teman. Julian Otter, atau dasar teori belajar yang sosial, yang memperbaiki gambaran pada keyakinan seseorang mengenai sumber penentu perilakunya, teman-teman. Dulu itu yaitu sebagai teori belajar sosial itu, teman-teman, dikembangkan ke ilmu psikolog, yaitu pusat kendali, teman-teman, oleh Julian Otter atau atas dasar teori belajarnya, teman. Menurut Lindsay dan Arson, pada tahun 1975 ada 3 istilah yang digunakan oleh mereka, yaitu perilaku potensial, harapan, dan nilai, teman-teman. Ada 3 yang istilah pada perilaku tersebut, teman-teman. Perilaku potensial dan situasi tertentu adalah tergantung pada harapan individu mengenai penguat atau mengiringi perilakunya, nilai dan dinamikanya, teman-teman. Pusat kendali adalah sesuatu yang secara khusus berhubungan dengan harapan individu, teman-teman, mengenai kemampuan yang mengendalikan penguat tersebut. Jenis-jenis atau aspek pusat kendali, teman-teman. Yang pertama yaitu potensi perilaku, teman-teman. Potensi perilaku ini yaitu setiap kemungkinan pada secara relatifnya, teman-teman, muncul pada situasi tertentu berkaitan dengan hasil yang digunakan dalam kehidupan seseorang, teman-teman. Yang kedua yaitu harapan, teman-teman, merupakan suatu kemungkinan diri sebagai keadilan yang muncul pada di dalam diri seseorang, yang dimana seseorang, teman-teman, yaitu nilai unsur penguat, teman-teman, adalah pilihan terhadap berbagai kemungkinan penguat atas hasil daripada penguat hasil-hasil yang dia miliki, teman-teman, yang dia dapatkan, teman-teman, yang dapat memunculkan situasi yang serupa, teman-teman. Yang keempat yaitu susunan, teman-teman.
Susunan psikologis yaitu bentuk rangsangan bagi secara internal maupun eksternal yang menerima seseorang pada suatu saat tertentu, teman-teman, yang meningkat atau menurunkan harapan terhadap munculnya yang hasil yang diharapkan, teman-teman, yang diharapkan orang yang mempunyai pusat kendali internal mempunyai keyakinan bahwa apa yang terjadi pada dirinya, kegagalan, keberhasilan karena pengaruh dirinya sendiri. Tetapi mempunyai pusat kendali eksternal, punya harapan terhadap faktor-faktor luar, teman-teman, seperti tergantung pada kesempatan, nasib, dan keberuntungan, teman-teman. Perbedaan karakteristik pusat kendali eksternal ya, teman-teman, dan internal, teman-teman. Ini yang dikembangkan oleh menurut Kreeder pada tahun 1083, teman-teman. Pusat kendali internal adalah ciri-cirinya: satu, suka bekerja keras, teman. Orang ini suka bekerja keras, teman-teman, giat ya, teman-teman. Yang kedua, memiliki inisiatif yang tinggi. Yang ketiga, selalu berusaha menentukan pemecahan masalah. Ketika dia mempunyai masalah, dia selalu berpikir bagaimana memecahkan masalah tersebut, teman-teman. Yang keempat yaitu selalu mencoba untuk berpikir kreatif, teman-teman, sekreatif mungkin, teman-teman. Dia mencoba lebih kreatif dari sebelumnya atau dari orang lain. Yang kelima yaitu selalu mempunyai persepsi yang baik, teman-teman. Selalu mempunyai persepsi yang baik ini yaitu proses pembawaan usaha yang harus dilakukannya jika ingin berhasil. Jadi persepsi yang baik akan membawa keberhasilan di masa depan. Pusat kendali eksternal, ciri-cirinya itu satu, kurang memiliki inisiatif karena dia pusat kendalinya terkendali oleh hal-hal yang lain, teman-teman, hal-hal yang di luar, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, dari nasib. Dia mempunyai wawasan atas pengendali dirinya yaitu dari nasib, dari keberuntungan seseorang, padahal tidak, teman. Yang kedua yaitu memiliki harapan, teman-teman, atau korelasi, teman-teman. Mempunyai harapan atau korelasi ini yaitu bahwa sedikitnya antara usaha dan kesuksesan itu kurang suka berusaha karena mereka percaya bahwa faktor-faktor luarlah yang mengontrolnya, teman-teman. Itu tergantung pada faktor luar, teman-teman. Soal yang ketiga yaitu kekurangan kesukaan berusaha karena faktor dari luar, teman-teman, kurang, teman-teman. Jadi kalau berbicara percaya itu karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang mengontrolnya, teman-teman, karena dia tidak mau berusaha. Empat yaitu kurangnya mencari informasi. Seharusnya kita terhadap pecahan masalah ini harus mencoba mencari informasi-informasi yang terupdate atau informasi yang terbaru, teman-teman, pada diri orang itu. Mempunyai faktor internal atau eksternal itu, teman-teman. Jadi yang dominan itu dari kemana kita, apakah kita ke pusat pengendali ciri internal atau pusat kendali eksternal, teman-teman. Kita dapat memilih, teman-teman, dari mana
berkoreaksi lah, berintrospeksi diri kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu, faktor lingkungan, fisik dan sosial teman-teman, itu yang mempengaruhinya teman-teman. Pada lingkungan sosial atau keluarga teman-teman, di dalam keluarga ini terjadi suatu interaksi antara orang tua maupun anak teman-teman, termasuk dalam penanaman nilai-nilai moral yang akan diwariskan kepada anaknya teman-teman. Oh tentu teman-teman, keluarga ini atau orang tua ini sangatlah berpengaruh teman-teman. Karena apa? Karena pengaruh yang pertama ini yaitu pendidikan atau norma-norma yang diberikan oleh orang tua teman-teman dalamnya teman-teman. Interaksi atau tingkah laku yang dimilikinya pasti itu berharap yang akan menimbulkan pada motif orang tua teman-teman. Penelitian kata Paski Delek teman-teman, mereka menyatakan bahwa interaksi antara orang tua sangatlah hangat, membesarkan hati, fleksibel, menerima dan memberikan kesempatan untuk berdiri sendiri sewaktu masih kecil teman-teman, akan menghasilkan anak yang orientasinya yaitu menuju internal teman-teman. Tadi internal itu selalu baik teman-teman, selalu bekerja keras dan tidak mengikuti hal-hal yang kayak pengendali eksternal teman-teman, yang dimana dia mendukung bahwa fleksibel menerima kesempatan ini berdiri sendiri sewaktu masih kecil ini. Apabila dibandingkan dengan orang tua yang menolak, memusuhi dan mendominasi dan segala sesuatu, itu kurang teman-teman. Itu akan anak akan mengarah ke hal-hal atau faktor-faktor pengendali eksternal teman-teman, ketika menolak, memusuhi dan mendominasi dalam segala sesuatu teman-teman, tanpa dibiarkan si anak itu berdiri sendiri. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan kita teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.